7 cara memulai bisnis online dari nol dan 11 rekomendasinya. Bisnis online kian menjamur. Dalam urusan jual beli misalnya, banyak pedagang yang mengalihkan aktivitasnya ke online. Kalian pasti sudah sering mendengar banyak pembisnis online yang meraup untung menggiurkan tanpa perlu membuka lapak secara fisik. Berita bukan omong kosong semata, karena nyatanya demikian. Ada banyak faktor penentu, di antaranya tidak ada biaya sewa tempat atau pengeluaran untuk membayar pegawai, menjadikan profit usaha semakin tinggi. Pastinya kalian tentu tertarik untuk ikutan terjun ke bisnis online. Nah, kalau kalian masih bertanya-tanya bagaimana cara memulai bisnis online dari nol, kita simak ulasannya berikut ini. Cara memulai bisnis online dari yang awalnya nggak punya apa-apa alias nol. Biar merasakan untung dari bisnis online, cara-cara memulainya perlu kalian perhatikan. Sebab cara-cara tersebut nantinya bakal mempengaruhi bisnis online kalian ke depan. Sukses atau malah berhenti di tengah jalan. Pembisnis yang bijaksana harus paham dengan cara memanfaatkan jaminan keuangan dengan asuransi kesehatan. Berkat asuransi kesehatan, kalian tidak perlu menguras dana tabungan dan keuntungan usaha kalian untuk membayar tagihan berobat di klinik atau rumah sakit. Karena nantinya biaya dan tagihan rumah sakit akan ditanggung oleh perusahaan asuransi dan kalian tidak perlu keluar uang terlalu banyak. Buat lebih jelasnya, simak cara memulai bisnis online dari nol. Pertama harus paham apa yang mau dijual. Kalau gak paham dengan barang yang kalian jual, ngapain juga kalian jalankan bisnis online? Paham enggaknya kalian menentukan gimana hasil bisnis online kalian nanti? Penting tahu ini, sebab ini menjadi cara memulai bisnis online dari nol. Hal pertama yang mesti kalian pedomi sebagai cara mendasar memulai bisnis online dari nol adalah memahami barang atau produk yang bakal kalian jual. Bahkan, kalian wajib tahu sedetail-detailnya. Pemahaman kalian ini membantu kalian buat mengetahui kualitas produk yang kalian jual. Kalian juga tahu berapa harga beli dan harga jual yang pantas. Kedua, kalian juga harus memahami selera pasar. Apa yang lagi orang-orang suka saat ini? Model seperti apa yang mereka pingin punya? Kalau hal-hal itu bisa kalian pahami, dijamin barang-barang yang kalian jual mendatangkan banyak pembeli. Ketiga, pastikan produk yang kalian pasarkan nanti banyak yang cari di Google. Cara gratis untuk mengetahui banyak tidaknya orang yang mencari produk kalian bisa menggunakan Google Keyword Planner. Dari situ kalian bisa lihat beberapa volume pencarian dari produk yang bakal kalian jual. Kalau volume pencarian dari barang yang hendak kalian jual terlampau tinggi, maka makin tinggi juga persaingan dalam menjual barang tersebut. Pertimbangkan untuk mencari varian unik dari bahan tersebut yang masih jarang dijual orang lain tapi disukai. Riset kompetitor. Kalian harus tahu betul kompetitormu. Caranya, kalian bisa mulai dari riset gimana mereka jual produk mereka secara online. Buka-buka aja di platform online marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, hingga Shopee. Cari tahu apa yang mereka tawarkan sehingga banyak yang mau beli. Rating dan review emang kasih pengaruh cukup kuat. Namun hal tersebut nggak selamanya berlaku. Nggak sedikit juga di antara pembeli yang kecewa lalu kasih rating dan review jelek. Dari sini kalian bisa belajar buat menawarkan keunggulan bisnismu yang menjadi kelemahan di kompetitor. Misalnya soal pembeli yang paling gak suka respon yang lama atau pengemasan yang asal-asalan. Nah, kekurangan kompetitor tersebut bisa kalian manfaatkan buat memaksimalkan penjualan bisnis onlinemu. Misalnya nih, kalau ada pertanyaan yang mampir, kamu kudu jawab dengan cepat. Lalu mengenai pengemasan barang, kalau memungkinkan tambah bubble wrap agar pembeli happy. Harga juga menentukan banget. Namun, menjual barang lebih murah dari lapak lain gak selamanya bakal mendatangkan banyak pembeli. Masih ada dan banyak malah yang mementingkan kualitas ketimbang murahnya harga.
Intinya, kalian masih menjual dengan harga yang terbilang kompetitif. Cari supplier untuk bisnis online yang terpercaya. Boleh-boleh aja kalian cari supplier di pusat grosir, namun kalian bakal sulit buat ambil untung dari produk yang kalian jual. Terus cari supplier di mana? Jangan menutup kemungkinan buat cari supplier sampai ke luar negeri, atau dengan mendatangi sentra pengrajin di daerah-daerah. Buktinya, Brodo, brand sepatu cowok, bisa sukses dengan memberdayakan pengrajin sepatu Cibaduyut. Seandainya kalian pengen kerjasama dengan supplier di luar negeri sana, kalian bisa mencarinya lewat Alibaba. Di sana banyak sekali barang beserta suppliernya yang bisa diandalkan. Lebih enaknya lagi, kalau kalian bisa menjajaki kerjasama sebagai dropshipper dan reseller. Di Indonesia ada supplier, dus-dusan, dan vendors yang menawarkan kerjasama buat kalian yang pengen jadi dropshipper atau reseller. Bikin brand bisnis online yang bikin orang percaya. Banyak yang memulai bisnis online dengan cara yang bisa dibilang asal-asalan, mulai dari pemberian nama brand bisnisnya sendiri hingga logo yang dibikinnya. Padahal kepercayaan orang-orang buat membeli terbangun dari citra bisnis itu sendiri. Lihat aja brand-brand yang terkenal semisal Pepsi atau Nike. Nama dan logo brand mereka begitu melekat di pikiran orang-orang, ditambah dengan kualitas yang mereka tawarkan, bikin orang-orang yakin kalau produk mereka itu bagus. Membuat website atau media sosial. Bukan bisnis online jika memasarkan tidak secara online. Maka dari itu, kalian membutuhkan website atau media sosial untuk menjadi toko yang memajang produk-produk kalian. Apalagi menurut survei Verisane, 56% orang tidak percaya bisnis online yang tidak memiliki website. Selain website dan juga media sosial, kalian juga membuka tokomu di berbagai aplikasi jual beli online seperti Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Bukalapak. Dengan begitu, pelanggan akan lebih mudah membeli produk jualanmu. Promosi gratis hingga berbayar. Bukan rahasia lagi bahwa promosi lewat media sosial bisa dilakukan secara berbayar, namun bisa pula gratis. Tapi walau sama-sama membantu meningkatkan volume penjualan, antara gratis dan berbayar jelas lebih efektif yang berbayar karena lebih tertarget. Saat ini media sosial semisal Facebook dan Instagram menawarkan ads atau iklan berbayar buat yang pengen produknya makin dikenal. Dikutip dari Facebook, biaya beriklan di media sosial tersebut dimulai dari $5 hingga $50.000 per minggu. Itu berarti kalian sediakan dana mulai dari 72 ribuan hingga 720 jutaan per minggu. Memang mahal. Namun, lewat gratisan pun nggak menutup peluang buat kalian dapat untung banyak. Asal dari awal, kalian udah gencar mempromosikan brandmu dengan baik. Bisa dipastikan bahwa promosi atau pemasaran adalah salah satu bagian dari cara memulai bisnis online dari nol yang sangat penting. Mempertahankan pelanggan setia. Jika sudah mendapatkan pelanggan setia, maka wajib buat kalian menjaga hubungan dengan mereka. Sebab promosi untuk mendapatkan pelanggan baru jauh lebih mahal, bahkan hingga 25 kali lipat dibandingkan dengan menjalin hubungan dengan pelanggan setia. Cara yang bisa dilakukan untuk membuat masyarakat menjadi pelanggan setia adalah dengan memberikan reward seperti diskon atau bonus produk sebagai rasa terima kasih karena telah datang kembali. Sistem ini cukup efektif untuk menghargai mereka.